Shalom, jumpa bersama Kelafo Sukacita. Pada kesempatan ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan untuk kita terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam persekutuan denganmu ya Tuhan, hendak membaca, merenungkan dan mempelajari akan firman-Mu yang adalah isi hati Tuhan sendiri, yang pantas dan layak kami ketahui bersama. Roh-Mu yang kudus mengajar kami sekalian dimanapun kami berada untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi begini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Kelafos di mana saja berada, bagian firman Tuhan yang telah kita pelajari ini, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, diberi tema kepada kita sekalian bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bagian pembacaan ini tentunya adalah bagian daripada bagaimana Paulus mengarahkan, menasihati, tetapi juga secara tegas menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang persekutuan, tentang tubuh Kristus itu sendiri, supaya tidak terpecah karena dilihat bahwa ada hal-hal yang patut diperbaiki, ada hal-hal yang patut dibuat baik sehingga jemaat di Filipi tidak ada dalam persekutuan yang sendiri-sendiri. Karena Paulus juga melihat bahwa ada kepentingan-kepentingan yang dibuat oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu karena mengatasnamakan ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi juga menganggap diri hebat bahwa yang sendiri itulah yang terutama dan yang lain itu adalah bagian yang tidak terutama. Dan kata lain, saudara-saudara, bahwa Paulus melihat sebenarnya di jemaat Filipi itu semacam ada penyebaran yang tidak serasi, seimbang, selaras dengan persekutuan yang Paulus maksudkan. Artinya bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Paulus dalam Injil Kristus itu harus menjadi bagian daripada persekutuan umat bersama, sehingga mereka tidak lagi mendengarkan bagian yang lain atau acara yang lain yang mengaruhi kehidupan atau pola etika kehidupan masyarakat dan juga jemaat di Filipi, sehingga tidak memiliki kehidupan dalam persekutuan yang utuh. Karena itu, saudara-saudara kekasih Kristus, Paulus menyampaikan beberapa hal pokok yang berkaitan tentang bagaimana merendahkan diri seperti Kristus, melihat dan menjadi pelajaran bersama. Kristus adalah teladan daripada pola hidup orang percaya.
Kristus adalah tipe atau pola daripada kehidupan orang percaya yang menggambarkan tentang persekutuan itu sendiri, sehingga dalam persekutuan itu tidak terjadi hal-hal yang terpecah atau terjadi hal-hal yang membuat persekutuan jemaat atau umat itu tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa sebenarnya dalam menganggap diri tidak seperti yang lain, Kristus sampai kepada kehidupan manusia, maksudnya adalah bahwa Kristus merendahkan diri itu sampai dalam kehidupan manusia dan melihat diri manusia itu apa adanya, karena ia mengetahui bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali di dalam Kristus. Karena itu Kristus merendahkan dirinya sama seperti manusia supaya ia dapat melalui proses sebagai manusia itu untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa sebenarnya merendahkan diri dan mengaku diri seperti Yesus dalam kesetaraannya, tidak menganggap diri sebagai anak Allah, tetapi ia justru merendahkan diri seperti manusia, bahkan lebih daripada itu lagi. Beberapa hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sebenarnya pertama, Yesus sebagai teladan daripada persekutuan orang percaya, tipe daripada hidup orang percaya untuk hidup dalam suatu persekutuan yang utuh, tidak sendiri-sendiri. Yang kedua, bahwa di dalam merendahkan diri itu dia taat, dia setia untuk melalui proses yang telah dilalui dalam kehendaknya, apa yang telah dibuat dalam tugas sebagai Allah dalam Yesus Kristus untuk manusia. Ada ketaatan, ada kesetiaan untuk melalui proses sampai kepada kehidupan dan kematiannya. Yang berikut daripada merendahkan diri dan seperti Kristus, merendahkan diri seperti manusia dalam tipe Kristus adalah bahwa ia solider. Ada sesuatu yang luar biasa yang dibuat oleh Kristus kepada manusia, adalah ia tidak mempertahankan dirinya sebagai anak Allah, tetapi solider kepada manusia, mau peduli kepada manusia, karena melihat bahwa manusia itu adalah bagian daripada diri. Manusia itu adalah bagian daripada kehidupan dalam Kristus itu sendiri. Hal-hal inilah yang membuat bahwa sebenarnya Kristus sudah mempertahankan dirinya sebagai anak Allah, sehingga dalam merendahkan diri sebagai manusia, ia melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Dengan demikian saudara-saudari kekasih Kristus, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita tidak bilang bahwa kita ini hebat, tetapi kita adalah bagian daripada bagaimana memiliki pola Kristus yang merendahkan dirinya, teladan hidupnya, tetapi juga ketaatan dan kesetiaan, juga bagaimana solider kepada semua orang, tidak menganggap diri yang lebih tinggi atau lebih penting atau lebih hebat, tetapi melihat yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagian inilah ketika kita melakukannya setiap hari sebagai orang percaya, maka akan terlihat bagaimana pola Kristus itu, kehidupan Kristus itu akan nampak dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kerja kita, dalam setiap gumul dan juang kita, atau apa saja yang kita lakukan, akan terlihat pola Kristus dalam diri kita. Dengan demikian, kita belajar untuk merendahkan diri seperti Kristus yang taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Tuhan memberkati sahabat Klafos di mana saya berada dengan firman ini. Amin. Mari berdoa. Kami telah dengar firman-Mu Tuhan. Tentu ada banyak hal yang harus kami tahu daripada firman. Roh-Mu yang kudus sajalah yang dapat mengajarkan kami sesuai dengan pemberian ukuran iman kami masing-masing,
Saya berdoa untuk setiap pendengar Kelafo Sukacita di mana saja berada, supaya firman Tuhan ini menjadi bagian yang menguatkan, menjadi bagian yang dapat menuntun, mengajarkan setiap orang untuk mengerti tentang kehidupan, tentang gambaran bagaimana Kristus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian perenungan di masa raya Minggu Sengsara yang sementara kita lewati, di mana saja kita berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.